Komentar pelatih Malaysia usai kalahkan timnas U23 Indonesia. Rekor mulus Shin Tae-yong atas Malaysia berakhir. Shin Tae-yong bicara soal peluang timnas ke semifinal. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Rekor mulus Shin Tae-yong atas Malaysia berakhir. Pelatih Shin Tae-yong mengalami kekalahan pertama melawan Malaysia dalam Piala AFF U23 dengan timnas U23 Indonesia kalah 1-2. Ramadan Sananta membuka skor untuk Indonesia pada menit 29, tetapi Fergus Tierney menyamakan kedudukan dengan tendangan penalti pada menit 54. Tierney juga mencetak gol penentu kemenangan untuk Malaysia. Hasil ini membuat Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen grup B. Shin Tae-yong mengkritik keputusan wasit memberikan penalti untuk Malaysia, menganggapnya tidak adil. Timnas U23 Indonesia akan bermain melawan Timor Leste selanjutnya, dan Shin berjanji untuk memperbaiki performa timnya dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, Shin Tae-yong memiliki catatan yang baik dalam pertandingan melawan Malaysia. Setelah kalah dari Malaysia, ini janji Shin Tae-yong saat hadapi Timor Leste. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong berjanji agar timnya tampil lebih garang dan baik dalam pertandingan melawan Timor Leste setelah kekalahan 1-2 dari Malaysia. Meskipun peluang untuk melaju ke semifinal tipis, Shin menegaskan bahwa para pemainnya akan memberikan yang terbaik dalam turnamen Piala AFF U23 kali ini. Meski kalah dari Malaysia, Shin ingin anak-anak asuhnya bangkit dan menyelesaikan turnamen dengan baik. Pelatih asal Korea Selatan itu menjadikan turnamen ini sebagai uji coba untuk beberapa pemain muda yang belum memiliki banyak pengalaman internasional. Limanya pemain muda ini, Nuri Agus, Asal Sahrul, Salim Akbar Tuharea, Muhammad Ragil, dan Abdul Rahman telah mendapatkan kesempatan tampil di Piala AFF U23. Timnas U-Strip 23 Indonesia akan bertanding melawan Timor Leste dalam usaha terakhir mereka untuk meraih kemenangan dan melaju ke babak semifinal. Shin Tae-yong bicara soal peluang timnas U23 Indonesia ke semifinal. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong berbicara tentang peluang timnya untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 setelah kekalahan dari Malaysia. Meskipun timnas U23 Indonesia mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 1-2, Shin Tae-yong menilai bahwa kekalahan tersebut tidak seharusnya terjadi dan menyoroti kontroversi seputar penalti yang diberikan kepada Malaysia. Meskipun peluang untuk lolos ke semifinal tipis, timnas U23 Indonesia masih memiliki peluang untuk menjadi runner-up terbaik di grup B dan melaju ke babak semifinal. Meski Piala AFF U23 dianggap sebagai pertandingan persahabatan, Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnya akan tetap berusaha menampilkan yang terbaik. Meskipun peluang tipis, timnas U23 Indonesia akan berjuang untuk meraih kemenangan besar melawan Timor Leste untuk mencapai posisi runner-up terbaik dan melangkah ke babak semifinal. Komentar pelatih Malaysia usai kalahkan timnas U23 Indonesia. Pelatih timnas U23 Malaysia, Elangowan Lavarasan, mengakui bahwa keberuntungan berpihak kepada mereka dalam laga perdana grup B Piala AFF U23 melawan timnas U23 Indonesia. Meskipun Malaysia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1, Lavarasan tetap menghormati timnas U23 Indonesia dan mengakui bahwa timnya juga memiliki masalah yang serupa dalam pemilihan pemain untuk turnamen ini. Meskipun Indonesia memiliki pengalaman meraih medali emas SEA Games 2023 dan mampu menguasai permainan, Malaysia berhasil mendapatkan peluang pada babak kedua dan berhasil membalikan keadaan setelah mendapatkan penalti. Hasil ini membuka peluang bagi Malaysia untuk lolos ke babak semifinal, tetapi mereka masih harus berjuang dalam pertandingan selanjutnya melawan Timor Leste.
Timnas U23 Indonesia tersisa 21 pemain, sanksi AFC berlaku untuk Komang Teguh dan Titan Agung. Timnas U23 Indonesia tampil dengan 21 pemain di Piala AFF U23 setelah sanksi dari AFC diberlakukan untuk Komang Teguh dan Titan Agung. Keduanya mendapat larangan bermain selama 6 pertandingan setelah insiden kericuhan pada laga final SEA Games 2023. Manajer Timnas, Endri Erawan, mengumumkan bahwa mereka tidak dapat bermain dalam Piala AFF U23 karena surat resmi dari AFC baru diterima tanggal 14 Agustus. Meskipun surat permintaan konfirmasi sudah dikirim sejak 2 Agustus. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia membawa Komang Teguh dan Titan Agung karena Piala AFF U23 tidak termasuk dalam agenda FIFA. Surat dari FIFA juga belum keluar sejak keberangkatan tim ke Thailand 3 hari lalu. PSSI sedang berusaha agar Komang Teguh dan Titan Agung bisa bermain. Mereka menjelaskan bahwa turnamen ini adalah resmi untuk wilayah Asia Tenggara. Saat ini PSSI sedang berkomunikasi dengan legal PSSI dan pelatih Shin Tae-yong untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan kelayakan kedua pemain bermain. Respons Shin Tae-yong usai Komang Teguh dan Titan Agung diberi sanksi AFC. Manajer Timnas U23 Indonesia Endri Erawan mengumumkan bahwa 2 pemain Komang Teguh dan Titan Agung tidak dapat bermain di Piala AFF U23 karena sanksi AFC. Meskipun surat permintaan konfirmasi telah dikirim sejak 2 Agustus, AFC baru memberikan surat larangan pada tanggal 14 Agustus. PSSI tadinya berpikir larangan hanya berlaku pada pertandingan persahabatan FIFA Matchday, tetapi AFC menganggap Piala AFF U23 memiliki status serupa. Meski berusaha agar Komang dan Titan tetap bisa tampil, manajer tim mengindikasikan bahwa penggantian mungkin sulit dilakukan karena batas pendaftaran pemain hanya 8 jam sebelum pertandingan. Jika keduanya tidak bisa bermain, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan hanya akan menurunkan 21 pemain dan upaya untuk memasukkan pengganti dalam waktu yang terbatas sangat tidak mungkin dilakukan. Timnas U23 Indonesia berharap agar Komang dan Titan tetap bisa tampil dalam turnamen ini.